Jadi kalau ada dalam kehidupan ada sesuatu yang tidak beres, selalu kita tanya, apa sih salahnya? Apa kurangnya Tuhan? Apa kurangnya? Apakah saya kurang persembahan? Awang gereja dimanapun saya beri persembahan kok. Apa saya kurang baik? Wong saya ini taat kok. Apa saya kurang berdoa? Setiap hari rosario kok. Jadi kita selalu berpikir bahwa seluruh kebaikan-kebaikan kita adalah cara kita untuk apa? Untuk apa? Nyogok Tuhan. Lu udah gua sogok, lu jangan macem-macem sama gue. Ya, itu cara nyogok Tuhan. Please Tuhan, saya sudah ngasih macem-macem. Tolong ya, jangan buat saya menderita. Saya kan udah baik. Kamu juga harus baik. Itu lihat. Kita punya pola pikir seperti itu. Suatu saat saya pun walaupun imam pernah berpikir dan punya pola doa seperti itu. Kan saya ini di Bandung satu angkatan dengan Uskup Bandung. Dan Uskup ini pinter. Sejak dulu SD, saya satu kelas. SMP masih pinter. SMA makin pinter. Kuliah dahsyat. Jadi pastor lebih dahsyat lagi. Saya punya pengalaman buruk dengan beliau. Luka batin. Waktu frater, Uskup Bandung itu kan lebih kecil dari saya. Cuma dia imut-imut. Saya amit-amit. Jadi kalau ketemu OMK, selalu dia yang lebih populer. Ayo Pastor Anton dulu. Waktu frater juga Frater Anton. Panggilannya Anton. Frater Anton. Semua memuja-muja Frater Anton. Eko tidak. Lalu suatu saat kami harus beri retret saudara-saudara di Lembang. Kami kan di Bandung. Lembang Bandung itu kurang lebih ditempuh naik motor 50 menit. Kalau pelan. Waktu itu kita terlambat. Lalu Anton berkata, ya kok cepet. Udah hampir terlambat naik motor. Terus saya mengatakan, siapa yang nyupir? Kamu yang gede. Lalu saya nyupir. Memang Anton ini walaupun saya nyupir, dia yang ngatur. Kurang ajar enggak? Jadi dia di belakang, terus, cabut, kenceng. Gitu ya. Kalau saya kurang kenceng, sikat. Gitu. Dia yang lihat lampu merah, hijau, terus, tancap gas kok, terus. Gitu ya. Suatu saat dekat rumah sakit, itu jalannya nyimpang begini. Yang lurus boleh lanjut, yang ke kiri ikut lampu. Lalu dia udah teriak, terus, sikat. Saya hantam. Blow-onnya saya percaya aja sama dia. Jadi memang dari dulu saya bodoh gitu ya. Diperalat oleh orang pintar ini gitu ya. Dan tolol saya mau percaya sama dia. Lalu setelah ngegas kenceng tiba-tiba di samping ini ada angkot yang berhenti. Memang harus berhenti karena dia mau ke kanan. Lah kok tiba-tiba ada orang yang turun. Yang turun ini gak lihat kiri kanan. Langsung nyeruntul. Lah saya sedang kenceng. Lalu Anton tidak nabrak. Awas kok nabrak gitu ya. Saya berusaha ke kiri tetapi tidak bisa menghindar karena kiri udah ada tunggulan gitu. Saya tegas langsung kena stang. Bak, jatuh. Saya lihat kok kena. Turun, berhenti. Saya taat banget sama dia. Terus turun, ayo gitu, turun. Terus kebetulan kan tidak jauh dari rumah sakit, di situ rumah sakit negeri Ranca Badak. Kita bawa ke rumah sakit, yuk semua orang udah, bapak ini, Kak Mas ini kok maaf, ayo kita urusin rumah sakit. Lalu Anton ini pintar, kok saya kan Cina, kamu kan Jawa, kamu kan hitam. Terus saya maksud lu? Kan harus ngasih retret ya, ini terlambat. Kamu di sini. Kalau saya di sini nanti diperes, Cina mah diperes kata dia tuh.
Oh ya, nanti setelah retret gue datang ke lu, nemenin lu. Oke, gitu ya. Saya pergi ya kok, ya. Saya beri retret ya. Kamu gak apa-apa, gak apa-apa, kan Jawa, berani. Dia pergi saudara-saudara. Dan betul, itu kakaknya itu preman, tatonya banyak. Saya itu sudah Rosario Salam Maria penuh rahmat, udah takut gitu ya. Saya bilang, mana yang nabrak? Terus saya tuh, kata saya tuh. Bukan Cina ya? Bukan, kata saya tuh, bukan. Lalu datang juga pacarnya 1 bulan lagi tuh mau menikah. Aduh saya sudah sedih. Lalu saya cepat-cepat berdoa, Tuhan selamatkan dia. Karena perempuannya jelek. Kalau cantik mati saya gantiin gak apa-apa gitu ya. Tapi ini jelek gitu kata. Tuhan selamatkan dia, selamatkan dia. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Anton tak pernah datang saudara-saudara. Saya berdoa sungguh, Tuhan tolong saya sendirian semalaman itu. Di MRI, di CT scan, semuanya sampai ngomong, iya siapa yang membiayai? Saya. Terus mereka kaget, emang kamu kayak enggak gitu. Kenapa? Saya Jawa miskin gitu saya tuh. Lalu kamu membiayai? Saya di biara, biar biara yang membiayai kami. Lalu ditanya, kamu calon pastor? Iya betul. Lalu kami membiayai. Saya berdoa terus salam Maria. Ingat sampai 5 kali salam Maria. Full. Dan dokter itu berkata harus banyak obat yang masuk dan obatnya mahal. Dokternya baik. Jadi pada saat itu apa yang terjadi? Saya melihat Tuhan tolong. Saya tidak mau kalau ada apa-apa dengan orang itu. Saya tidak mau. Saya ingin orang itu sembuh, tolong Tuhan, sembuhkan. Saya ingin jadi pastor, Pagi-paginya dia sudah dimasuk di ruang rawat. Saya ngomong, saya pulang dulu ya, saya mau mandi. Nanti saya kembali lagi. Ya Mas, saya pulang. Anton datang. Gimana kok, udah beres ya? Kurang ajar loh, kata saya tuh. Saya yakin kok kamu mah disertai Tuhan. Kampret loh kata saya tuh.